Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Robi Leendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman, pengen kasih tahu kembali bahwa YouTube channel saya ini sebagian besar membahas tentang skripsi mahasiswa, dan topik yang akan saya bahas itu tentang skripsi mahasiswa lagi. Teman-teman bisa cari di playlist skripsi mahasiswa, dan kemudian ada puluhan video yang saya bahas, dan saya berharap itu dapat membantu kamu dalam mengerjakan skripsi. Dan teman-teman, topik kali ini saya pengen ngebahas tentang hak dan tanggung jawab dosen pembimbing gitu. Kenapa ini penting? Biar teman-teman mahasiswa tahu, mungkin teman-teman sejawat dosen juga tahu, oh hak dan tanggung jawab si dosen pembimbing itu apa sih ketika mahasiswa itu bimbingan skripsi gitu ya. Mungkin sebelum masuk ke topik, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, kemudian men-share, like, kemudian memberikan komen yang positif untuk kemajuan YouTube channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di @robiuliendra. Oke. Oke, teman-teman semua, kalau misalnya topiknya atau obrolan kita kali ini tentang hak dan tanggung jawab dosen pembimbing, tentunya ini pengalaman dan banyak sumber-sumber referensi yang memang dari teman sejawat yang lainnya, ataupun dari curhatan-curhatan dosen pembimbing di sosial media atau di di website-website ya. Jadi saya mau angkat topiknya adalah hak dan tanggung jawab, bukan kewajibannya, hak dan tanggung jawab dosen pembimbing. Nah teman-teman, ketika Anda mengambil mata kuliah yang namanya skripsi, Anda akan ditemani oleh dua bodyguard. Biasanya kalau di kampus, bukan bodyguard yang ngebimbing Anda, ada juga yang hanya satu pembimbing di kampus Anda, yaitu yang disebut dengan nama dosen pembimbing gitu ya. Dosen pembimbing itu adalah dosen tetap biasanya yang ada di fakultas atau jurusan Anda, yang diberi tugas oleh pimpinan kampus, misalnya dekan ataupun yang lainnya gitu ya, yang berfungsi untuk membimbing Anda saat mengerjakan skripsi. Nah teman-teman, ada dua hal yang melekat di dosen pembimbing. Yang pertama ada haknya, yang kedua ada tanggung jawabnya kepada mahasiswa bimbingannya. Yang pertama, saya akan bahas dulu tentang hak dari dosen pembimbing. Jadi kalau misalnya hak ini dipakai, teman-teman nggak bisa membantah atau nggak boleh melawan atau hal-hal yang negatif lainnya. Yang pertama, hak dari dosen pembimbing adalah menolak memberikan bimbingan dan pengesahan di bawah kondisi persyaratan dan tanggung jawab gagal dipenuhi oleh mahasiswa. Misalnya kamu belum melakukan proses skripsinya secara benar, bab 1 belum direvisi tapi udah memaksa untuk ACC bab 2, bab 2 belum selesai mau di ACC bab 3, belum selesai semua karena waktu sidangnya mepet, Anda memaksakan untuk sidang gitu. Nah itu nggak boleh, dan si dosen pembimbing itu memiliki hak untuk memotong atau tidak bolehkan Anda untuk melanjutkan ke step selanjutnya. Itu adalah hak dosen pembimbing. Yang kedua adalah hak dari dosen pembimbing, yaitu memberi penjelasan kepada penguji lain dalam sidang skripsi. Misalnya contoh, ketika kamu sidang skripsi, kamu sulit menjelaskan apa sih yang pengen atau yang ingin kamu jelaskan karena beberapa faktor. Salah satunya faktornya adalah ngeblank. Nah, dosen pembimbing boleh membantu kamu dengan batas-batas tertentu untuk menjelaskan materi skripsi kamu kepada penguji-penguji lain. Tapi teman-teman jangan berharap itu dapat bantuan terus. Oh, dosen pembimbing saya akan ngebantu terus, itu juga enggak. Jadi teman-teman bisa dibantu oleh penguji pembimbing dalam sidang skripsi dengan batas-batas tertentu, dan itu adalah hak dari pembimbing skripsi. Kemudian hak pembimbing skripsi yaitu membantu kamu juga untuk membimbing atau menjelaskan tentang teori-teori atau hal-hal atau materi skripsi kamu yang terkait dengan penelitian kamu. Nah, itu punya hak juga.
Jadi kalau misalnya dia udah tahu, oh skripsi kamu ini materinya udah nggak bisa dipakai lagi karena pengalaman atau hal-hal yang lain, pengetahuan, dia bisa saja ini nggak boleh gitu ya. Oh judul ini nggak boleh karena sudah banyak dan seterusnya. Nah itu adalah hak dari dosen pembimbing. Jadi teman-teman ada 3 hak dosen pembimbing. Yang pertama adalah kalau misalnya kamu tidak memenuhi proses skripsinya, dia bisa melarang kamu untuk maju ke step selanjutnya, menjelaskan kepada dosen penguji pada sidang skripsi tentang hal-hal atau materi-materi yang terkait dengan kamu. Yang ketiga yaitu membantu kamu dalam proses penyelesaian materi, dan boleh juga melarang apabila judul kamu memang udah banyak digunakan. Dan yang terpenting nih teman-teman, yang keempat, yang terpenting adalah dosen pembimbing itu ketika sidang skripsi itu memberi nilai juga ke skripsi kamu, dan juga bisa memberikan pertimbangan untuk keputusan akhir dalam setelah selesai sidang skripsi. Jadi kalau teman-teman ngelihat kok saya sidang skripsi dosennya rapat-rapat dulu ya, nah itu ada sidang kecil dan biasanya pembimbing itu berperan penting untuk keputusan akhirnya gitu ya. Nah itu hak-haknya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawabnya. Apa sih tanggung jawab dosen pembimbing ini? Yang pertama, kalau misalnya dosen pembimbing ini ada 2, biasanya ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Pembimbing 1 ini fokus kepada konten, kepada pengetahuan, kemudian yang berhubungan sama ya konten ya. Kalau pembimbing 2 itu biasanya bersifat sistematika penulisan dan metodologi penelitian. Nah, ini yang biasanya menjadi problem ketika dosen pembimbing itu ada 2. Dosen pembimbing 1 nggak tahu fungsinya buat apa, dosen pembimbing 2 nggak tahu fungsinya buat apa. Akhirnya berbenturan. Ketika mahasiswa lolos di pembimbing 1, nggak lolos di pembimbing 2. Padahal sebenarnya kalau dibagi menjadi 2, job desk-nya berbeda. Gitu ya. 2, biar pekerjaan membimbingnya itu tidak terlalu berat. Tetapi job desk-nya berbeda. Yang satu ngebahas tentang konten, yang satu ngebahas tentang sistematika penulisan dan metodologi. Nah, itu yang harus dipahami, tanggung jawab yang pertama dari dosen pembimbing. Yang kedua, kalau misalnya ada forum bimbingan dan seterusnya, wajib sebenarnya untuk menghadiri forum bimbingan tersebut. Biasanya kalau saya membimbing mahasiswa, saya kumpulin. Kalau yang misalnya bisa menjadi ada 20 mahasiswa bimbingan atau 10 mahasiswa bimbingan yang misalnya yang saya jelaskan ini materinya sama, saya akan kumpulkan semua dalam sebuah forum dan kita berdiskusi. Dan saya tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa-mahasiswa bimbingan lain untuk bergabung di situ. Kemudian yang ketiga, tanggung jawabnya adalah mendorong terbentuknya budaya akademik pada mahasiswa yang dibimbingnya. Ketika kita ngobrolin tentang budaya akademik, yaitu dorongannya ya harus dari dosen pembimbing, karena mahasiswa biasanya nggak banyak tahu tentang dunia akademik itu gimana. Saya mengerjakan skripsi, saya kopas, padahal itu melanggar dunia akademik. Kemudian teori-teori saya kopas dari Google, padahal dia nggak membaca buku. Nah, peran dan tanggung jawab dosen pembimbing itu di situ teman-teman. Kamu harus punya buku, kamu harus download jurnal, kamu harus punya e-book untuk dibaca. Nah, itu adalah budaya akademik, literasi untuk membaca skripsinya. Kemudian mendukung juga sebuah etika dalam proses akademik saat bimbingan. Jadi mendukung hal tersebut. Jadi gimana sih cara menulis, gimana sih cara ngobrol dengan dosen pembimbing, itu harus diberitahukan oleh dosen pembimbing ke mahasiswanya. Jadi jangan sampai mahasiswanya itu udah santai-santai aja, kemudian cengak-cenguk gitu ya, selengean dan seterusnya ketika proses bimbingan. Kemudian yang terakhir, kalau bisa tanggung jawab dari dosen pembimbing ini mengantarkan atau menemani sampai mahasiswa itu sidang skripsi gitu ya, sampai jadi penguji lah di sidang skripsi. Walaupun ini banyak hal ya, misalnya kalau nggak bisa ya nggak bisa dipaksain juga dosen pembimbingnya untuk hadir. Tetapi kalau bisa memang untuk hadir saat mahasiswa itu bimbingan, biar nanti kayak tadi di fungsi haknya si dosen pembimbing itu bisa ngasih bantuan lah gitu kepada, atau membantu menjelaskan ke dosen penguji lain tentang materi-materi yang mahasiswa tersebut gugup atau sulit menjelaskannya dengan bahasa-bahasa ilmiah.
Nah, itu mungkin itu aja teman-teman tentang hak dan tanggung jawab dari dosen pembimbing. Mungkin teman-teman bisa memanfaatkan hal-hal ini walaupun nanti bakalan berkembang dan sesuai dengan aturan kampus tertentu. Mungkin teman-teman bisa dapat gambaran, oh peran dari hak dan tanggung jawab dosen pembimbing ini masuk ya ke sini. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih juga apa yang harus kalian kerjakan. Oke, mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Dan jangan lupa ya untuk subscribe terus YouTube channel saya, kemudian share, like, dan komen. Jangan lupa follow Instagram saya @robiulendra untuk berdiskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.